Pernah nggak sih kamu lihat berita yang jelas-jelas bohong, nggak masuk akal banget, malah viral. Sementara itu fakta yang sebenarnya yang udah diverifikasi malah sepi, dicuekin gitu aja. Pasti pernah kan? Rasanya ini udah jadi tontonan kita sehari-hari di lini masa. Kayaknya yang paling penting sekarang tuh bukan benar atau salah, tapi mana yang paling heboh, mana yang paling bikin emosi. Nah, itulah yang menang. Dan ternyata ini tuh bukan kebetulan loh, ini bukan bug, tapi udah kayak fitur di era digital kita sekarang. Nah, fenomena inilah yang disebut demokrasi kebodohan. Dengar namanya aja udah nyelekit banget ya. Tapi jujur istilah ini pas banget buat ngegambarin kekacauan informasi yang kita hadapi. Tapi gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Untuk ngerti itu, kita harus jalan-jalan sedikit ke masa lalu. Oke, sekarang kita mundur dulu sebentar. Coba kita lihat gimana sih cara informasi disebar di zaman sebelum ada internet. Karena percaya nggak percaya, akar masalahnya tuh justru ada di sana. Jadi zaman dulu tuh, alur informasi tuh jelas banget. Satu arah, dari atas ke bawah, top down. Mulai dari mesin cetak Gutenberg yang bikin pengetahuan nggak lagi cuma milik segelintir orang, terus ada surat kabar yang mulai ngebentuk opini publik, sampai akhirnya radio dan TV yang, wow, bisa menyatukan jutaan orang dalam satu pengalaman yang sama. Intinya apa? Ada gerbangnya, ada filternya. Poin paling pentingnya ya ini, dulu tuh ada yang namanya penjaga gerbang informasi, atau sebut aja satpam lah biar gampang. Nggak sembarang orang bisa asal ngomong terus didengerin jutaan orang. Sebuah informasi sebelum sampai ke kita harus lolos verifikasi dulu dari para ahli, dari editor di media, dari institusi yang emang kredibel. Kebenaran itu bukan soal seberapa banyak like atau retweet, tapi soal fakta. Terus, tiba-tiba, boom! Internet datang, dan semuanya berubah. Ini adalah revolusi total. Janjinya manis banget. Dunia bakal jadi tempat yang lebih baik, masyarakat bakal jadi lebih pintar. Ya, setidaknya itulah harapannya kan? Coba bayangin deh, mimpi utopianya dulu tuh keren banget. Internet bakal jadi semacam desa global di mana semua orang di seluruh dunia bisa terhubung. Informasi yang gak ada batasnya ada di ujung jari kita, yang katanya bakal bikin kita semua jadi lebih rasional. Dan yang paling keren, semua orang bisa jadi prosumer. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi juga produsen konten. Di atas kertas, ini kan resep sempurna buat menciptakan masyarakat yang super cerdas. Tapi, seperti yang kita tahu, kenyataan kadang punya jalan ceritanya sendiri. Lihat deh perbandingannya. Harapannya desa global, realitanya malah jadi ruang gema atau echo chamber. Kita cuma ngobrol sama orang yang sepemikiran sama kita. Harapannya masyarakat rasional, realitanya malah jadi ajang kemarahan emosional. Dan yang tadinya kita sebut demokrasi informasi, malah jadi inflasi konten. Informasinya kebanyakan, sampai kita pusing sendiri bedain mana yang